많이 싼 것 같아요. Jaksa Cho Tae-soo tampak sedang menginterogasi Yura. Yura memang terlahir kaya, cantik, dan tak pernah kesulitan. Tapi situasinya kali ini tampak berbeda. Yura mengira penyelidikan ini hanya formalitas. Namun jaksa menolak karena ia benar-benar akan dijadikan tersangka. Dengan gelagat sombongnya, Yura sempat tak terima dan bertaruh jika ia akan segera dibebaskan. Benar saja, karena tak lama para asistennya datang untuk membebaskannya. Dengan kekuatan uang dan kekuasaan, Yura akhirnya bisa lolos dari jeratan hukum. 이봐요, 검사님! Ketua tampak datang menemui Yura. Ia menyangka jika apa yang dilihat ketua adalah kesalahpahaman. Ketua sangat kecewa karena sikapnya kali ini sudah kelewatan. Ketua meminta Yura mengajukan surat pengunduran diri. Ia akan dilarang menggunakan hak atas semua saham perusahaan. Yayasan UNK akan mengirimnya bersama kelompok sukarelawan ke Afrika. Ketua berharap dengan ini karakter Yura bisa terbentuk. Ia telah memberinya jabatan tinggi, namun Yura malah menghancurkan hidupnya. Yura dengan berani menolak dan mengatakan jika ini gara-gara ketua sudah setuju dan menyukai Kang Ji-won. Yura mengingatkan agar ketua tidak mengusiknya dan bersikap tidak adil padanya. Tak lama Ji-hyuk menghampiri Yura. Ia mengingatkan agar Yura tidak mengusik Kang Ji-won. Secara mengejutkan, Mansik dan Hwae-suk belum tewas. Ia menyerahkan diri ke kantor polisi dan akan membongkar semua kejahatan Yura. Dengan ini, Yura tak bisa lari lagi dan harus membayar atas perbuatannya. 했든 증거 있어? 말씀드릴게요. Setelah pasca operasi, keadaan Yang Juran semakin pulih. Ia tampak didampingi oleh keluarga dan sahabat terdekat. Ji-won menceritakan kepada Yang Juran tentang perbuatan keji Somin. Juran merasa menyayangkan karena ia tak bisa hadir di acara pemakaman Min-hwan. Pak Lee mengomelinya, karena seharusnya Juran tidak memikirkan hal ini. Ia harus fokus pada pemulihannya. Ji-hyuk lalu memberikan informasi jika data memori sudah dipulihkan. Pengadilan akan memperhitungkan ancaman yang ia terima dari suaminya tempo hari. Ia juga akan mendapatkan hak asuh atas anaknya. Juran merasa bahagia karena setelah sadar pasca operasi, ia seperti mendapatkan kesempatan baru. Juran bertekad akan tetap tabah menghadapi masalahnya. Karena Ji-won sedang tidak di kantor, Eun-ho bersama Yo-hee menyelesaikan diskusi untuk resep proyek paket masakan. Beberapa hari ini, Eun-ho selalu mencari Yo-hee setiap ke kantor. Saat ditanya mengapa, Eun-ho hanya beralasan jika ia hanya ingin memberikan kue favoritnya. Eun-ho tak bisa menutup rasa grogi di hadapan Yo-hee yang membuat telinganya seketika memerah. Lalu Yo-hee dengan manis mengungkapkan perasaannya jika ia menyukai Eun-ho. 반가운데. 저 백은호 셰프님 좋아하는 것 같아요. Hubungan Ji-won dan keluarga Ji-hyuk tampak semakin dekat semenjak ketua merestui hubungan mereka. Ketua memberikan nasihat. Saat Ji-won mendampingi Ji-hyuk yang seorang pewaris UNK, ia mungkin tak akan mudah untuk menyelaraskan antara kebahagiaan pribadinya dan tanggung jawab sosial yang dipikul Ji-hyuk. Ji-won memahami hal itu. Ia akan berusaha. Ia telah diberi kesempatan berharga. Ji-won pastikan tak akan serakah dan lebih murah hati dalam menjalani hidup. 저 열심히 해볼게요. Ji-won dan sahabatnya tengah merayakan kesuksesan atas proyek yang digarap bersama Eun-ho. Mereka saling bercanda tawa dan berbicara dari hati ke hati. Mereka menikmati momen itu sepanjang malam sambil menyantap beberapa hidangan lezat. 내가 이렇게 편하게 있으면 안 되나? 입단속을 하는 것도 제 업무라. Sepertinya hubungan Yo-hee dan Eun-ho maupun Pak Lee dan Ibu Yang semakin dekat dari waktu ke waktu. Mereka diantar pulang oleh pasangan masing-masing. 씨가 휴이연을? 왜? 오늘 이렇게 와주셔서 감사해요. 조심히 들어가세요. Setelah kepulangan mereka, suasana rumah Ji-won tampak mencekam. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Namun saat dicek, tak ada siapapun. Lampu apartemen tiba-tiba mati. Secara menakutkan, So-min tiba-tiba muncul dan menyerang Ji-won dengan stun gun yang membuat ia tak sadarkan diri.
Somin menyiram seluruh rumah Jiwon dengan pengencer cat. Somin ingin membunuh Jiwon dengan membakarnya. Somin mengungkapkan jika ia muak dengan Jiwon karena selalu memikirkan diri sendiri. Jiwon mengutarakan jika Somin memang seperti dugaannya. Ia hanya bisa melakukan hal keji seperti ini. Hidupnya yang menyedihkan memang sangat cocok untuknya. 지원아, Somin benci melihat Jiwon terlihat tegar. Ia playing victim dan merasa Jiwon telah membuangnya dan mengambil semua yang baik untuk dirinya. Ia menegaskan tak akan menyesal atas perbuatannya, karena Somin tak suka jika orang-orang mengasihaninya. 척 잘하니까. Dengan kekuatannya, Jiwon melepaskan ikatan di tangannya. Ia segera membanting dan melumpuhkan Somin. 내 입으로 증거를 만들었거든. 네 저지른 일, 네가 감당해. Sebelum kejadian ini, pihak penjual pengecer cat telah menyadari jika Somin adalah seorang pembunuh. Dari informasi yang didapatkan, Pak Lee mengungkapkan jika polisi telah memperketat pencarian di area tersebut. Ji Hyuk sempat akan mengerahkan pihak keamanan ke area apartemen Jiwon. Namun ia menolaknya. Jiwon menegaskan jika ia tak mau kabur dan akan berusaha untuk melawan serta menghadapi Somin. CCTV dan segalanya telah disiapkan. Jiwon juga sudah melatih bela diri agar melancarkan serangannya. 내가 상대해줘야죠. Atas rencana Jiwon dan Ji Hyuk, Somin berhasil ditangkap oleh kepolisian. Ia akan segera menebus dan membayar semua dosa-dosanya. 이제 다 끝났어요. Penderitaan telah berakhir. Hanya ada hal baik yang akan terjadi saat ini. Ji Hyuk berjanji akan melindungi Jiwon selamanya. Ia akhirnya mendapatkan kesempatan yang tak pernah jadi miliknya di kehidupan lalu. Jiwon dan Ji Hyuk saling membagikan kemesraan pada malam itu. 그래서 이렇게 강지원을 안고 있잖아. Secara mengejutkan, Yura ternyata tak ditahan oleh kepolisian. Ia hanya dilarang untuk berpergian ke luar negeri. Namun Yura berencana untuk kabur ke Jepang. Dalam perjalanan ke bandara, Yura mengalami kecelakaan mobil. 해고야. Sementara tanda hati di dada Ji Hyuk terlihat sudah menghilang. Ini memiliki arti bahwa nasib kematian Ji Hyuk telah ditransfer ke tangan Yura. 관련 증거를 확보하고 오 씨의 출국 금지를 요청. Hal membahagiakan juga tengah menyelimuti Yang Juran. Ia secara resmi telah bercerai dari Kim Jae-won. Juran berterima kasih atas semua bantuan Pak Lee. Ia akan mentraktirnya untuk makan bersama. 내가 밥 살게요. 너무 비싼 건 안 되고. Di sisi lain, Ho telah berhasil membuka restorannya. Ia memberikan hidangan spesial kepada sahabatnya untuk merayakan hal ini. Yang Juran mengajukan diri bahwa ia akan mentraktir temannya sebagai perayaan atas kebebasannya. Malam Natal akan segera tiba. Rumah Ji Hyuk telah didekorasi dengan indah. Ia menyiapkan hidangan Natal bersama Jiwon. Ji Hyuk dengan manis telah membayangkan nama-nama baik yang akan ia berikan untuk anak mereka di masa depan. Ji Hyuk lantas tak berhenti menggoda Jiwon. 알려줘 볼까? 내가 가르쳐줄래? Proyek kerjasama UNK dengan Enho telah terjual sebanyak 5 juta ke konsumen. Mereka terus melakukan inovasi dengan mengeluarkan beberapa produk unggulan. 양과 전에 맥주 갖고. Pak Kim berterima kasih kepada Jiwon karena ia merasa Jiwon selama ini telah mempercayainya. Ia meminta maaf atas sikap di masa lalu. Jiwon merasa terharu dengan Pak Kim karena ia tak menyangka akan mengakui semua kesalahannya. 나이가 드니까 확실히 달라지더라고. Hubungan Jiwon dan Ji Hyuk dari waktu ke waktu semakin manis. Jiwon dengan bahagia menyantap makanan yang dibuat oleh Ji Hyuk. Menurut Jiwon, rasa masakannya mirip dengan hidangan restoran favoritnya di Busan. Sebagai hadiah, Ji Hyuk telah mengakuisisi restoran itu dan membuka 5 cabangnya di Seoul. 맨날 먹어야겠다. 맛있네. 네, 맞아요 거기. Jiwon dan Ji Hyuk menikmati momen berduaan di akhir pekan. Ia kembali flashback ke taman yang pernah mereka kunjungi di masa lalu. Jiwon mengungkapkan jika saat ia masih muda, dirinya selalu merasa gelisah dan kesepian. Namun kali ini ia tak merasa khawatir, karena Ji Hyuk sudah berada di sampingnya.
Ji-hyuk menyadari jika uang saku yang diberikan ayahnya untuk Ji-won adalah yang terbaik untuknya. Tempat ini menjadi saksi pertemuan pertama mereka. Ia berharap mereka juga bisa memulai awal yang baru di sini. Ji-won dengan manis mengungkapkan apakah Ji-hyuk mau menikah dengannya. Belum sempat menjawab, Ji-hyuk malah mengabaikan Ji-won. Ia diam-diam mempersiapkan kejutan spesial untuk Ji-won. Ji-hyuk dengan romantis melamarnya secara resmi. Ia berlutut dan memasangkan cincin di jari manis Ji-won. Mereka lalu berciuman di tengah butiran salju yang berjatuhan. 나랑 줄래요? Meskipun telah menerima karma, So-min masih belum sadar atas semua dosanya. Ia terus playing victim dan menceritakan itu ke sesama rekan di lapasnya. So-min merasa Ji-won mengalami delusional dan ia terus mengetahuinya sebagai manipulator. Ia juga menghancurkan hidupnya. Baginya, Ji-won bertingkah seperti korban. Karena sebab itulah ia berakhir di penjara. Dengan bodohnya, rekan di sampingnya mempercayai perkataan itu. Dalam mimpinya, So-min dihantui oleh Min-hwan. Min-hwan membawa polis asuransi sebesar 1 miliar won. Ia meminta agar So-min memberikan polis tersebut kepada Ji-won. Saat bangun, So-min berteriak dan semakin menggila. Ditambah, ia tak bisa menerima dengan kabar Ji-won yang telah bahagia menikah dengan Ji-hyuk. Ji-won dan Ji-hyuk mengadakan pesta pernikahan dengan mewah. Ji-won mengenakan gaun indah dan elegan, sementara Ji-hyuk mengenakan tuxedo hitam yang membuat mereka bagaikan putri dan pangeran. Para tamu bersorak menyambut kebahagiaan tersebut. Akhirnya, kedua sejoli itu telah resmi menjadi sepasang suami istri. 보고 계세요? Eun-ho menghampiri Yeji dan ketiga temannya yang juga menghadiri acara pernikahan ini. Yeji mengungkapkan jika ia sangat menyesal atas perlakuannya kepada Ji-won di masa lalu. Ia juga memberikan amplop dan bersorak dengan meriah untuknya. Ia sungguh berharap agar Ji-won bisa bahagia. Hanya itu yang ia bisa lakukan untuk menebus semua perbuatannya. Sementara itu, Hyo-hee mendapatkan buket bunga yang telah dilempar oleh Ji-won. Ia memberikannya kepada Eun-ho yang membuat seluruh teman di sampingnya tertawa. Di tahun 2016, Ji-won telah menjabat sebagai direktur untuk Yayasan UNK. Yayasan itu merupakan afiliasi utama yang telah disumbangkan puluhan miliar won. Pada tahun 2017, rumah tangga keduanya telah dikaruniai 2 anak kembar. Mereka tampak kelelahan mengurus 2 bayi mungil tersebut. Namun Ji-hyuk dengan siaga selalu membantu Ji-won mengurus putranya. Tak lama rumah tangga mereka juga dikaruniai 1 orang putra lagi. Hyo-hee dan ketua tampak bahagia saat menjaga mereka. 비싼 것 같아요. 땅이 되고 싶습니다. 저는 짱이 되고 Tahun 2023 adalah momen di mana mereka melewati batas takdir. Kehidupan mereka benar-benar telah tersusun dengan semestinya. Ji-won dan Ji-hyuk telah melewati hari-harinya dengan baik. Mereka saling mengungkapkan rasa syukur karena tepat di tanggal 12 April 2023, keduanya telah menjalankan hidup dengan takdir yang berbeda. 우리 재단 덕분에 맘 편히 작업했잖아요. 행복해요.